Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Paralel A ingin mempresentasikan peran Kamir dalam industri wine. Yang pertama ada saya Rahman Yernaulita NPM 19001. Selanjutnya ada Saya Hasna Fairiza NPM 30. Saya Nuki Melasari NPM 31. Saya Bagus Ibnu Hiban NPM 35. Saya Lucia Mia NPM 19040. Dan yang terakhir saya Yuki Amru Alwansyah NPM 42. yang pertama ada pengertian wine. Wine adalah minuman beralkohol yang biasa terbuat dari jus anggur yang difermentasi. Jenis mikroba yang digunakan dalam pembuatan wine ini adalah mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi anggur buah, yaitu golongan Khamir Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces oviformes, dan Saccharomyces fermentati. Dari golongan Khamir tersebut yang banyak digunakan untuk fermentasi buah anggur adalah Saccharomyces cerevisiae dari varietas Ellipsoides. Nah, jenis Khamir tersebut biasa digunakan untuk fermentasi anggur karena memiliki sifat yang dapat mengadakan fermentasi pada temperatur 30 derajat Celcius. Selain itu, Khamir ini menghasilkan alkohol cukup tinggi, yaitu 18 hingga 20%. Fermentasi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae dapat dilakukan pada pH 4 sampai dengan 5 dengan temperatur 27 sampai 35 derajat Celcius. Proses ini dapat berlangsung dari 35 hingga 60 jam. Selanjutnya adalah mikroba dalam pembuatan wine. Yang pertama adalah botrytis pada buah. Botrytis cinerea merupakan kapang yang menyerang buah anggur, memberi cita rasa yang bagus dan dapat memberi rasa manis, sehingga membentuk alkohol dengan kadar tinggi. Apabila kelembapan tinggi atau lebih dari 90%, dalam waktu maksimum 24 jam, spora botrytis akan berkecambah dan kapang akan tumbuh dan dapat masuk ke dalam jaringan buah. Apabila infeksi ini kemudian diikuti dengan periode kelembapan yang rendah atau 60% di bawahnya, dan apabila suhu antara 24 dan 25 derajat Celcius, buah anggur akan mengkerut. Cairan buah akan lebih manis karena menurunnya kadar air dari buah sehingga konsentrasi gula akan meningkat dan akan memberikan wine yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah Saccharomyces dan Khamir atau yeast. Saccharomyces termasuk jenis Khamir. Umumnya Saccharomyces dan Khamir lainnya hidup dengan baik dengan adanya air, tetapi dengan kadar air yang lebih rendah daripada yang diperlukan oleh bakteri. Pada kebanyakan Khamir dapat hidup dengan 0,88 sampai 0,94. Saccharomyces memerlukan AW minimal 0,905. Khamir mempunyai ukuran lebih besar dari bakteri, yaitu 20 mikron. Khamir, terutama Saccharomyces cerevisiae, dapat melakukan proses fermentasi bermanfaat untuk membuat makanan dan minuman beralkohol, misalnya bir, wine, roti, brem, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis wine yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan aroma, rasa, serta kandungan alkohol yang dimiliki masing-masing wine, jenis-jenis wine adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu still wine, yaitu di mana gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi dikeluarkan. Kedua, sparkling wine, yaitu mengandung CO2 dalam konsentrasi tertentu yang terbentuk melalui proses fermentasi kedua. Yang ketiga yaitu dry wine, yaitu mengandung sedikit atau tidak mengandung gula sama sekali. Yang keempat, sweet wine, yaitu mengandung gula yang tidak terfermentasi atau sengaja ditambahkan setelah proses fermentasi selesai. Kemudian ada fortified wine, yaitu jenis wine yang ditambah distilled wine sehingga mengandung alkohol sekitar 19-21%. Kemudian table wine, yaitu kandungan alkoholnya rendah 9-14%.
atau tanpa gula. Kemudian ada dessert wine yaitu mengandung gula atau sweet wine. Yang terakhir yaitu appetizer wine dengan kandungan gula yang bervariasi antara dry wine sampai semi-sweet wine. Kadar alkoholnya berkisar antara 15-20%. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada wine. Yang pertama yaitu kesamaan atau pH. Kapang, kamir, dan bakteri asam laktat toleran terhadap asam pada pH 3,3 sampai 3,5 lebih rendah dari sebagian besar pH wine. Yang kedua yaitu kadar gula. Pada dry wine dengan kadar gula rendah jarang mengalami kerusakan oleh mikroba, tetapi dengan kadar gula 0,5 sampai 1% lebih mudah dirusak oleh mikroba. Yang ketiga yaitu konsentrasi alkohol. Kadar alkohol 14-15% dapat menghambat kerusakan mus atau oleh mikroba. Yang keempat, konsentrasi zat-zat tambahan. Jenis Acetobacter dapat membentuk vitamin sendiri, tetapi bakteri asam laktat sangat memerlukannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor berikutnya yang mempengaruhi adalah konsentrasi tanin. Tanin dan gelatin yang ditambahkan untuk klasifikasi dapat mengurangi jumlah mikroba, tetapi umumnya dosis yang ditambahkan kurang mencukupi untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Faktor berikutnya adalah jumlah barang dioksida yang ada. Untuk mencegah kerusakan, umumnya ditambahkan sebanyak 75-200 ppm. Efektivitas barang oksida ini tergantung pada jenis mikroba tersebut. Faktor berikutnya adalah suhu penyimpanan. Kerusakan umumnya sangat cepat pada suhu 20-35 derajat Celcius. Kerusakan akan menurun dengan turunnya suhu penyimpanan. Faktor berikutnya adalah tersedianya udara. Dengan tidak adanya udara, mencegah pertumbuhan mikroba yang bersifat aerob, misalnya kapang dan Acetobacter, tetapi bakteri asam laktat dengan baik dalam keadaan anaerob. Berikutnya adalah kerusakan oleh mikroba. Kerusakan oleh mikroba yang bersifat aerob. Mikroba aerob yang menyebabkan kerusakan wine adalah bakteri asam asetat, umumnya Acetobacter aceti atau asam oksidans, yang mengoksidasi mas dan anggur terbentuk asam asetat yang disebut asetifikasi yang tidak dikehendaki. Mikroba ini juga dapat mengoksidasi glukosa yang terdapat dalam mas menjadi asam glukonat sehingga akan menimbulkan rasa asam pada mas. Kerusakan oleh mikroba fakultatif. Khamir liar dapat menyebabkan fermentasi yang bersifat abnormal menghasilkan alkohol berkadar rendah, terbentuk asam volatil dengan kadar tinggi, cita rasa yang tidak dikehendaki, dan anggur tampak keruh. Bakteri asam laktat menyebabkan kerusakan pada mas dan wine. Dapat berbentuk asam dan gula, glukosa dan fruktosa dalam wine, terutama oleh jenis Lactobacillus yang bersifat heterofermentatif. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk peran positif khamir dalam bidang industri wine. Yang pertama pada bakteri Saccharomyces cerevisiae. Penambahan status Saccharomyces ini untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Kemudian ada Saccharomyces baianus. Untuk Saccharomyces baianus ini digunakan untuk membuat tabel wine dan campaigns tanpa komponen yang jelas dan mempunyai rasa yang berbeda dengan wine yang difermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, peran negatif khamir dalam bidang industri wine. Pada industri fermentasi yang menggunakan khamir dikenal dengan istilah khamir liar atau wild yeast, yaitu khamir yang tidak diinginkan tumbuh dalam suatu fermentasi. Jadi, khamir yang digunakan dalam suatu industri jika mengontaminasi industri lainnya yang menggunakan khamir berbeda, dapat disebut dengan khamir liar. Khamir yang sering menimbulkan masalah dalam industri fermentasi adalah yang tergolong khamir tidak berspora atau asparaginous, atau biasa disebut dengan false yeast. Khamir pembentuk lapisan film seperti Pichia, Hansenula, Debarium yeast, Candida, dan Trichosporon tumbuh di permukaan produk-produk yang asam, sehingga mengoksidasi asam dan menyebabkan kerusakan pada produk wine yang dapat membuat rasa wine menjadi seperti cuka.
Selanjutnya, uraian proses industri pembuatan wine yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah uraian proses industri dalam pembuatan wine. Yang pertama, penghancuran dan perlakuan anggur sebelum difermentasi. Proses pertama kali yang dilakukan yaitu menghancurkan anggur. Setelah itu dilakukan pendinginan pada suhu 5 sampai 100 sampai 10 derajat Celcius dalam waktu 24 sampai 48 jam dengan bantuan enzim pektinase untuk menghancurkan material anggur. Dilakukan penambahan SO2 dengan tujuan untuk mencegah browning selama penghancuran buah dan menghambat aktivitas khamir lain yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua ada fermentasi alkohol. Pada fermentasi ini yeast yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae yang diinokulasi dalam jus dengan populasi 106 sampai 107 sel per mililiter. Selama fermentasi alkohol berlangsung, jumlah O2 yang lebih tinggi dapat merangsang pertumbuhan sel khamir, sehingga produktivitas etanol menjadi lebih rendah. Kemudian ada fermentasi malolaktik. Fermentasi ini terjadi alami 2-3 minggu setelah fermentasi alkohol selesai, dan berakhir 2-4 minggu. Tidak semua jenis wine ini memerlukan proses fermentasi malolaktik. Kemudian tahap yang terakhir ada proses setelah fermentasi. Kebanyakan wine putih tidak disimpan dalam jangka waktu yang lama setelah fermentasi alkohol atau fermentasi malolaktik selesai. Pada wine merah yang sudah tua, antara 1-2 tahun disimpan dalam tangki kayu. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.